Kronologi penarikan duit investor dana syariah Indonesia macet. Rilis 11 November 2025. Bloomberg Technos Jakarta, platform fintech peer-to-peer lending syariah PT Dana Syariah Indonesia, diterima karena ribuan kesulitan investor menarik dana pokok dan imbal hasil. DSI mengakui adanya masalah dari sisi kreditur atau peminjam dalam memenuhi kewajiban. Berikut adalah kronologi kasus yang kembali mencoreng industri fintech di Indonesia. Kemunculan kasus ini bermula dari adanya keluhan dari sejumlah pemberi pinjaman atau investor dana syariah bahwa uang mereka belum dikembalikan, beserta janji investasi atau imbal hasil sejak awal Oktober 2025. OJK kemudian bergerak dengan memanggil manajemen PT DSI. Menurut Agusman, Komisioner OJK bidang PVML, langkah lembaganya ini guna memperoleh penjelasan tambahan mengenai permasalahan yang terjadi dan upaya konkret penyelesaiannya. Dalam keterangan dia 9 Oktober 2025. Kasus macet dana investor PT DSI menambah panjang perilaku serupa di industri fintech peer-to-peer lending atau pinjol di Indonesia. Dengan resiko lebih besar adalah gelombang keluhan pemberi pinjaman yang semakin memuncak. Tawaran imbal hasil tinggi 18% per tahun diakui sebagai salah seorang investor bernama Desi, nama samaran, menjadi magnet dirinya ikut berinvestasi di dana syariah. Total dana yang sudah ia masukkan sejak tahun 2020 hingga kini berjumlah 494 juta rupiah. Saya awalnya cuma coba 5 juta, lalu terus top up menambah saldo dana. Karena lancar dan imbal hasil tinggi 18% per tahun, tapi dana pelunasan rumah saya kini tidak bisa dicairkan, cerita Desi. Cerita investor dana syariah lain, Andi, nama samaran, mengaku sejak 2019 hingga awal tahun ini, semua berjalan normal. Memasuki Mei, pencairan mulai terlambat hingga akhirnya berhenti total pada 30 Juni 2025. Andi menempatkan dananya di PT DSI sekitar 175 juta rupiah. Pemberi pinjaman lain, Damayanti, menyebut komunikasi kian nihil. Komunikasi nihil, kantor kosong, bahkan muncul iklan kalau kantor DSI dijual. Tidak transparansi, semua hanya dibalas template, kata Damayanti. Kini para pemberi pinjaman telah membentuk paguyuban dan mendapat total potensi kerugian dana. Totalnya, hingga Selasa 11 September 2025, sekitar 815 miliar melibatkan 2.593 pemberi pinjaman. Cerita salah satu pengurus paguyuban lender dana syariah Indonesia kepada Bloomberg Technos. Bentuk pengawasan minim versus resiko investor. Investasi di fintech peer-to-peer lending memang disebut punya resiko tinggi pada banyak platform sejenis termasuk di dana syariah Indonesia. Terdapat peringatan bahwa segala bentuk penempatan investasi dapat berakhir dengan kehilangan dana atau merugi. Dalam dokumentasi PT DSI disampaikan bahwa risiko pembiayaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pembiayaan. Dalam hal ini lender, bahkan dana syariah menyarankan calon pemberi pinjaman yang minim pengetahuan dan pengalaman pinjol untuk tidak menggunakan layanan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini. Meski demikian, OJK menegaskan telah memberikan peringatan kepada manajemen PT DSI agar segera menyelesaikan kewajiban kepada pemberi pinjaman. Sebagai bagian dari langkah pengawasan sejak 15 Oktober 2025, OJK telah menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada DSI. Pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) selanjutnya menyatakan telah aktif melakukan komunikasi
dengan dana syariah sebagai salah satu anggota mereka dan mendorong menjalankan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan mendahulukan perlindungan konsumen. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyoroti kelemahan pada risiko manajemen DSI di mana perusahaan diketahui masuk dalam bisnis penyaluran kredit pada sektor properti. Kasus DSI ini juga menunjukkan lemahnya manajemen risiko perusahaan fintech peer-to-peer lending sebagai institusi yang berada di tengah antara peminjam dan pemberi pinjaman, kata Kepala Pusat Ekonomi Digital and UKM INDEF, Izzuddin Alfaraz. Dalam satu kesempatan, Bloomberg Technos mencoba mengunjungi kantor dana syariah pasca pengumuman perusahaan penutupan layanan operasional secara offline hingga 10 Oktober 2025. Kantor PT DSI yang terletak di lantai 12 di sebuah gedung perkantoran Jakarta Selatan tidak dapat diakses. Menurut informasi dari sejumlah pihak yang mengetahui operasional PT DSI, mereka melakukan penutupan seluruh pengunjung hingga hari ini ke lantai mereka. Dari informasi yang diterima pula, sebelumnya terdapat sejumlah pihak yang mengaku sebagai konsumen ingin menemui perwakilan perusahaan, layanan nasabah, pemberi pinjaman, dan peminjam hingga saat itu hanya dibuka melalui jalur online. Minta bantuan XBA. Pasca sanksi PKU kepada dana syariah, perusahaan ini telah diperbolehkan menggalang dana atau menyalurkan pendanaan baru dalam bentuk apapun. Pesohor Dude Harlino yang juga ex-duta merek DSI turut memberi tanggapan. Saya merasa sangat prihatin, dan saya berharap permasalahan ini bisa cepat teratasi dengan baik, kata Dude Harlino. Ia berharap lembaga-lembaga atau institusi terkait juga bisa membantu agar permasalahan di PT DSI lebih cepat lagi menemukan titik terang. Dalam pernyataan tertulisnya 14 Oktober, manajemen DSI mengumumkan 5 langkah konkret yang sedang dijalankan, antara lain pengumpulan intensif kepada peminjam yang menunggak. Kedua, mengoptimalisasi agunan, yaitu melalui penjualan aset yang hasilnya akan dipilih secara proporsional kepada pemberi pinjaman. Perwakilan Dana Syariah Indonesia hingga artikel ini dimuat belum memberi pernyataan tambahan, khususnya klaim paguyuban lender Dana Syariah Indonesia atas klaim dana tertunggak lebih dari 800 miliar rupiah.